Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua beserta pengurus Masjid Jami'ul Yaqin, dan juga seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, terkhususnya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan juga insyaAllah kita akan melanjutkan kajian yang membahas daripada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, yarhamni wa yarhamukumullah. Maka di dalam pembahasan kita pagi hari ini, di dalam kitab Al-Adhkar, yang tidak terasa insyaAllah tinggal beberapa lembar lagi. Ya, kitab Adhkar ini cukup tebal tapi nggak kerasa karena bertahun-tahun ya nggak kerasa. Masya Allah, tinggal tipis dibandingkan apa yang sudah pernah kita bahas. Yang pernah kita bahas ini Masya Allah banyak banget ya, walaupun di dalam pembahasan kitab Al-Adhkar saya sendiri nggak baca semuanya, karena kalau baca semuanya nggak mungkin sekarang sudah mau selesai ya. Jadi baca yang sekiranya perlu dan penting untuk dibahas. Dan insyaAllah dalam kajian kita malam hari ini melanjutkan di dalam pembahasan kitab Jami'ud Da'awat, kitab yang membahas daripada kumpulan-kumpulan doa ya, kumpulan doa-doa yang dipanjatkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyampaikan, i'lam anna gharadna bihadzal kitab dzikru da'watin muhimmatin mustajabatin fi jami'il awqat ghaira mukhtassah biwaqtin aw halin makhsus. Yang akan disebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan doa-doa ini adalah doa-doa yang penting yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Ya, artinya doanya ini tidak ada keterkaitan dengan waktu ataupun keadaan yang khusus. Karena sebelumnya ada sebagian zikir ataupun doa yang dikhususkan, misalnya dibaca di pagi hari atau dibaca di petang hari. Maka ini doa yang dianjurkan kapan saja, setiap waktu itu diperbolehkan dan disunnahkan. Wa'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan la yumkinu istiqsa'uhu wa la al-ihata bimi'syarihi. Maka Imam Nawawi pun menjelaskan pembahasan tentang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah luas. Ya, sangatlah banyak, sehingga tidak mungkin menyebutkan secara keseluruhan, akan tetapi beliau akan memilih yang sekiranya perlu untuk diketahui oleh kaum muslimin. Lakinni usyiru ila ahammil muhim min uyunih. Maka beliau menyampaikan, maka yang akan dibahas ini adalah beberapa doa-doa yang terpenting di antara yang penting. Ya, yang terpenting di antara yang penting dari banyaknya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya setiap doa yang diajarkan sama Nabi itu kan penting, tapi ini dipilih yang terpenting di antara yang penting. Fa awwalu dzalika da'watil madhkurat fil Qur'an allati akhbara Allah subhanahu wa ta'ala biha 'anil anbiya'i salawatullah wa salamuhu 'alaihim wa 'anil akhyari wa hiya katsiratun ma'rufah. Maka yang pertama yang tidak disebutkan di sini, tapi beliau menyampaikan adanya doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan atau menginformasikan tentang keadaan para nabi-nabinya dan juga kalangan daripada orang-orang saleh.
Ya, yang Allah sebutkan baik doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini saya nyebutin sambil ingat aja. Ya, ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, ya Rabbana taqabbal minna. Terus juga doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria, Rabbi la tadhirni fardan. Dan juga diantaranya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Pokoknya banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya para nabi, di antaranya ada orang-orang saleh seperti kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi. Juga doanya Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, dalam surat Maryam. Artinya banyak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu aw 'allamahu ghaira. Dan hal ini pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukannya, artinya berdoa sesuai dengan doa-doa yang dipanjatkan di dalam Al-Qur'an tadi oleh para nabi dan orang-orang saleh, dan Rasulullah pun mengajarkannya. وهذا القسم كثير جدا تقدم جمل منه في الأبواب السابقة وأنا أذكر منه هنا جملا صحيحة تضم إلى أدعية القرآن وما سبق وبالله توفيق. Dan tentunya bagian tentang pembahasan doa-doa yang Rasulullah lakukan dan ajarkan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sangatlah luas dan sangatlah banyak. Maka selanjutnya ini beliau lebih menfokuskan untuk membahas doa-doa yang Rasulullah ajarkan atau panjatkan di dalam hadis-hadisnya. Maka yang pertama diriwayatkan di dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dalam hadis ini, riwayat ini, doa itu adalah ibadah. Kalau dalam riwayat lagi disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, artinya ibadah tanpa doa ya enggak mungkin. Ya, ibadah tanpa doa itu tidak mungkin, karena setiap ibadah yang kita lakukan ya pada hakikatnya kita sedang berdoa. Mengharapkan. Ya, karena doa itu kan artinya menyeru, memohon, meminta, memanggil. Ya, kita ketika beribadah ya menyeru, meminta kepada Allah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan solat sendiri lughatan secara bahasa artinya doa. Ya, solat itu adalah doa. Dari awal kita takbiratul ihram sampai salam, maka di dalam pelaksanaan solat itu hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi Sunan Abi Daud bi sanadin jayyid, dan riwayatkan di dalam riwayat Abi Dawud dengan sanad yang bagus dari sahabat dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustahabbul jawami'u min ad-du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Ya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka membaca doa, kalau sekali baca itu banyak kebaikan yang didapat. Ya, artinya kalau jawami'ul kalim itu adalah ungkapan kalimat yang singkat tapi maknanya luas. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kalimatnya itu singkat tapi pengertiannya luas, sehingga para ulama kalau mensyarahkan atau menjelaskan satu hadis saja bisa berlembar-lembar. Ya, berlembar-lembar dalam kitab itu. Satu hadis dijelaskan bisa berapa lembar pembahasannya. Ya, karena
ucapan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki makna yang luas. Begitu pula dengan doa. Rasulullah itu senang baca doa. Doanya enggak panjang tapi maknanya luas. Ya, maknanya luas. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melebihi daripada doa. Jadi doa ini tanda kemuliaan bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari falihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Ya, beliau menyampaikan, cukuplah Allah itu zat yang maha mengetahui dari segala apa yang aku butuhkan. Ya, kita tahu bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan tahu segala apa yang kita butuhkan. Lalu apa alasan kita berdoa? Maka dijelaskan oleh beliau, maka doanya saya itu agar menjadi saksi kalau saya ini adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah. Saya adalah hamba yang butuh kepada Allah, makanya saya berdoa kepada Allah. Ya, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah zat yang maha kaya, sedangkan kalian, kita ini adalah hamba yang fakir. Ya, fakir itu dalam bahasa Arab artinya butuh. Ya, adanya kebutuhan, adanya keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahidun li biftigari falihada sirri ad'u, maka ini adalah alasan rahasia saya selalu berdoa, kata Imam Haddad. Rahasia saya selalu berdoa fi yasari wa asari, baik dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit. Karena biasanya orang itu doanya serius kalau lagi susah. Ya, lagi susah, lagi butuh, lagi sulit, doanya serius. Mintanya bener gitu. Ya Allah, pengen banget. Tapi kalau lagi muda, lagi megang duit, utang sudah kelar gitu kan, hidupnya nyaman, lupa sama doa-doa yang biasa dia panjatkan sampai minta benar-benar itu. Ya, ketika dalam keadaan sulit, Masya Allah, doanya ya benar-benar ditunjukkan, ngerasa benar lagi butuh, ya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dikaitkan juga dengan hadis yang disampaikan oleh Imam Haddad tadi. Kalau beliau doa itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, maka Rasulullah pun mengajarkannya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yastajiballahu ta'ala lahu 'inda syada'idi wal qurabi falyukthir du'a fir raha. Barang siapa yang ingin doa-doanya diijabah oleh Allah ketika dalam keadaan sulit, ketika adanya ujian, maka hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah ketika dalam keadaan mudah. Ya, jadi kalau minta terus sama Allah, berdoa terus kepada Allah dalam keadaan mudah, dan ketika masa dia ada kesulitan, itu akan menjadi penyebab doa-doanya lebih segera, lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa ini termasuk perkara yang sangat penting. Ya, sangat penting kapanpun, dimanapun kita selalu berdoa, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kekayaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun seluruh hambanya meminta kepadanya dan Allah kabulkan semua harapan-harapannya. Ya, artinya yang kita minta sama Allah itu hakikatnya kecil, apalagi cuma urusan dunia.
Ya, hakikatnya kecil, apalagi urusan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak menyamakan dunia ini dengan sayap seekor nyamuk. Ya, gimana sama yang lainnya? Artinya nggak ada nilai. Ya, nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak ada apa-apanya. Ya, cuma kadang-kadang kita aja yang anggap itu berat, yang anggap itu besar, yang anggap itu hebat, padahal bagi Allah itu kecil. Ya, itu dalam urusan dunia. Ya, termasuk guru saya ngajarin, kalau minta sama Allah itu jangan sedikit, gitu kata guru saya. Ya, salah seorang guru saya yang di Bekasi, Habib Nagib, beliau bilang kalau minta sama Allah itu jangan sedikit. Jangan minta, ya Allah saya lagi butuh uang 100.000 gitu. Jangan, mintanya jangan sedikit gitu. Minta yang banyak. Ya Allah Maha Kaya, dan bagi Allah itu nggak ada apa-apanya. Mau minta 1 miliar pun juga bagi Allah nggak ada apa-apanya. Cuma kadang-kadang kita yang menganggap 1 miliar itu jumlah yang besar, ya kan? Oh, minta ya Allah saya butuh 1 miliar buat apa gitu kan? Banyak banget misal. Ya, tapi kalau bagi Allah ya kecil. Mau 1 miliar, mau 1 triliun, mau ribuan triliun juga bagi Allah kecil. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, tergantung bagaimana kita mintanya sama Allah. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta itu yang banyak, yang lebih. Terkadang Allah itu menijabah apa yang kita harapkan itu enggak semua. Kenapa? Karena yang sisanya itu sisanya itu akan dimanfaatkan bagi hambanya ini ketika datangnya hari kiamat. Ya, makanya ada doa yang diijabah sama Allah, ada doa yang tidak diijabah, ada doa yang diijabah tapi setengahnya. Kenapa? Karena yang setengahnya ini bakal Allah jadikan pahala kelak pada hari kiamat. Makanya mintanya jangan sedikit, kata guru saya. Karena mungkin saja Allah ijabahnya setengahnya atau seperempatnya, nah sisanya nanti Allah berikan ketika hari kiamat. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapanpun. Ya, jangan ketika minta hanya dalam keadaan sulit, tapi Rasulullah malah menganjurkan minta terus kepada Allah, apalagi ketika dalam keadaan mudah, ketika dalam keadaan tenang, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya doa sapu jagat. Riwayat Bukhari Muslim yang menyampaikan Anas bin Malik, doa yang sering selalu dibaca sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, beda dengan konteks Al-Quran. Al-Quran Rabbana atina yang sering kita baca, tapi dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah mengucapkannya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau tiba-tiba ada ustaz baca doa Allahumma atina fid dunya hasanah, kata orang di sebelahnya, ustaznya gak hafal doa ini mah, biasanya Rabbana bacanya Allahumma katanya. Ya, padahal ada riwayat hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Ya, jadi Rasulullah itu paling sering baca doa sapu jagat. Ya boleh, nggak masalah kita mau pakai Rabbana, boleh mengikuti riwayat hadis juga boleh, karena poinnya tujuannya adalah sama. Ya, kalau baca Rabbana itu kita sama seperti baca Al-Quran kalau diniatkan, karena disebutkan dalam Al-Quran Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir. Tapi dalam riwayat hadis Rasulullah mengucapkannya Allahumma atina fid dunya hasanah. Zada Muslim fi riwayatihi, dan ditambahkan oleh Imam Muslim di dalam riwayatnya, wa kana Anas idza arada an yad'wa bi da'watin da'a biha, fa idza arada an yad'wa bi du'ain da'a biha fihi. Dan Anas bin Malik ini
kalau misalnya diminta sama orang doa atau beliau berdoa, misalnya Pak Anas doa dong gitu kan, doain. Nah, maka Sayyidina Anas ini doanya, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina, tutup doanya. Kalau misalnya tidak pun, kata Imam Muslim, Sayyidina Anas ini bakal baca doa yang banyak, misalnya baca doa yang lain-lain dulu, nanti ditutup dengan doa yang ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi nggak pernah ditinggal sama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mau satu-satunya doa yang dibaca atau doa yang banyak, tetap dibaca Allahumma atina atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, makanya termasuk doa yang hampir tidak pernah tertinggal. Ya, kalau ada yang doa biasanya ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Ya, jadi termasuk yang dianjurkan. Bukannya nanti ada alasan nih ustadznya doanya hafalnya cuma Rabbana atina aja ini. Siap minta doa Rabbana atina fid dunya. Padahal Sayyidina Anas bin Malik kalau diminta doa, kalau beliau berdoa cuma satu doa, ya beliau pilihnya ini, enggak yang lain. Ya, pilih doanya Pak Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain Sahih Muslim, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, di antara doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, at-tuqa, ketakwaan, ya, al-afaf, kelembutan atau kasih sayang, wal ghina, dan juga kecukupan. Ya, ghina, kecukupan. Minta sama Allah hidayah, takwa, kasih sayang, dan juga kecukupan. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, diambil dari sahabat, baru diambil dari Rasulullah. Ya, jadi sahabat sama sahabat juga sama-sama ngaji ibaratnya. Ya, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ini kan masih muda. Ya, yang seleting sama Sayyidina Abu Bakar ini Amr bin Al-As. Ya, kurang lebih seleting lah sama Sayyidina Umar gitu. Nah, anaknya ini kan masih kecil, namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini ngambil riwayat dari sahabat Sayyidina Abu Bakar. Ya, padahal Abdullah ini juga sahabat, tapi ngambil dari riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar, allamani du'a ad'u bihi fi salati, yang mengajarkan kepadaku doa yang aku baca di dalam salatku. Ya, di dalam salatku. Qala, maka di situ Sayyidina Abu Bakar mengatakan, qul, ya Rasulullah menyerukan atau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, inni zalamtu, sesungguhnya aku berlaku zalim, nafsi, terhadap diriku, zulman katsiran, kezaliman yang banyak. Ya, karena dalam ayat disebutkan orang-orang yang bermaksiat itu termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, orang yang melakukan perbuatan dosa walaupun misalnya pun tidak merugikan orang lain, tapi pada hakikatnya dia sedang merugikan dirinya. Ya, sedang menzalimi dirinya sendiri. Maka doa ini menyebutkan, aku telah berlaku zalim terhadap diriku, zulman katsiran, kezaliman yang banyak. Ya, kezaliman yang banyak. Dalam riwayat yang lain, zulman kabiran, kezaliman yang besar. Ya, kezaliman yang
yang besar. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, ya pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Zat yang maha pengampun dan Zat yang maha pengasih. Maka disebutkan di dalam riwayat ini, wa qad jaa fi riwayatin wa fi baiti, dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain, bukan hanya diajarkan oleh Rasulullah dibacanya ketika salat, tapi juga diajarkan ketika di rumahku, kata Sayyidina Abu Bakar. Ya, ketika di rumahku. Artinya doa ini boleh dibaca di dalam salat dan boleh dibaca di luar salat. Ya, dua-duanya dianjurkan. Ya, jadi kalau misalnya dibaca dalam salat, sini nggak disampaikan. Mungkin ada beberapa syarah yang menjelaskan kapan doa ini dibaca. Tapi biasanya doa-doa tambahan yang semisal ini boleh dibaca ketika sujud. Ya, ketika sujud. Ada riwayat yang lain juga ada doa istighfar yang Rasulullah baca ketika sujud dalam salatnya. Jadi boleh dibaca ketika sujud. Kalau misalnya nggak hafal, yang terjemahan itu ya pakai doanya atau baca doanya dalam hati. Ya, baca doanya dalam hati. Tapi kalau hafal ya boleh sambil sujud. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ketika sujud. Lalu hadis yang selanjutnya, riwayat Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat ada orang Arab Badui, A'rabi. Ya, jadi Arabi sama A'rabi ini dibedakan. Ya, kalau disebutkan Arabi orang Arab, tapi kalau A'rabi itu orang kampungnya gitu, orang Arab Badui. Tapi bedanya kampungnya orang Arab itu dari sifat tingkah lakunya, tutur katanya itu memang beda. Ya, beda. Cara ngomongnya, sifatnya, tingkah lakunya, cueknya beda sama orang-orang Arab pada umumnya. Makanya disebut A'rabi. Seringkali diterjemahkan orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui. Walhasil ya orang Arab Badui ini suka nyeleneh, suka ngelakuin hal-hal yang kadang-kadang bikin kesel sahabat, tapi ujung-ujungnya sahabat senang aja. Ya, aneh-aneh. Ada yang mohon maaf buang air kecil dalam masjid, yang Rasulullah mau marah gak jadi, sahabat mau marah juga dilarang sama Nabi, tapi dinasehatin. Ada yang pernah Rasulullah lagi khutbah, tiba-tiba nanya, ya lagi khutbah Jumat, tiba-tiba ada yang berdiri, oh Ustaz saya mau nanya gitu kan. Apa pertanyaannya? Kapan selesai Jumatannya ini? Khutbahnya kelamaan gitu. Nggak tahu kalau ada yang kayak gitu kan. Misal ini khutbah kalau setengah jam itu kan ya otomatis kelamaan banget gitu kan. Ya paling lama kan 15 menit. Ya walhasil ini contoh aja kan. Tiba-tiba lagi khutbah ada yang nanya, itu kan bikin geger satu masjid. Ya bikin geger satu masjid. Itu sahabat juga geger. Ya mau di stop, mau dimarah, tapi ditenangkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil banyak tingkah lakunya. Tapi ujung-ujungnya bikin senang hati sahabat karena ada solusi yang diajarkan sama Rasulullah. Ya masalah tadi khutbah, hadisnya Rasulullah menyebutkan almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Ya tentang masalah cinta dan banyaklah yang lainnya. Dan intinya di dalam hadis ini ada orang Arabi ini datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, 'allimni kalaman aqulu." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ucapan yang aku ucapkan. Ya artinya zikir ataupun doa. Ngomongnya ini netral aja. Pokoknya ajarin saya ngomong gitu. Apa yang sebaiknya saya ucapkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Qul, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin.
la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ya, jadi semuanya kan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini hampir kita nggak pernah dengar ini. Saya baca hadis ini aja. Ya, zikir-zikirnya memang abstrak. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin. Ya, kita tahunya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dalam riwayat ini Rasulullah mengajarkan subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ya, beda juga. Biasanya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim ya. Ya, walhasil ada beberapa yang beda yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Arab ini ketika sudah diajarkan sama Nabi zikir-zikir tadi, apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, fahaula'i li rabbi famali. Ini zikirkan semuanya untuk mengagungkan Tuhanku, untuk mengagungkan Allah. Lalu untuk saya mana katanya? Untuk saya mana? Kan ngeselin kan? Diajarin zikir malah ini kan untuk Allah katanya, muji Allah semua. Yang untuk saya mana katanya? Ya, maka Nabi nggak marah. Rasulullah ngajarin, ya sudah, untuk kamu doanya Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Ya, mirip doa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ini yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya apa? Ya, ada aja orang kayak gitu. Zaman Nabi aja ada diajarin ini zikir yang dibaca. Itu kan untuk Allah katanya. Berani banget ngomong gitu. Itu mau untuk Allah. Yang untuk saya mana? Ya, diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula doa yang mungkin sering kita dengar. Ya, dalam riwayat Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini doa yang mungkin sering kita dengar. Kalau ada ustaz, kiai baca doa Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dimana agama ini adalah fondasi, ya, yang melindungi urusan-urusanku, dan perbaikilah duniaku yang dimana di situ aku hidup, ya, kebutuhan hidup dunia. Perbaikilah akhiratku yang dimana akhirat tempat kembaliku, dan jadikanlah kehidupanku ini kehidupan yang terus bertambah kebaikan, dan jadikanlah kematian itu adalah masa dimana telah rehat daripada segala keburukan. Ya, doa yang juga Masya Allah, ya, minta kebaikan agamanya, minta kebaikan urusan dunia kehidupannya, minta kebaikan akhiratnya, dan juga minta kebaikan masa hidup dan masa matinya. Lalu di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Syakal bin Humaid. Ya, Syakal bin Humaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, alimni doa. Ya Rasulullah, ajarkan saya doa. Ya, ajarkan saya doa. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, dari keburukan pandanganku, dari keburukan ucapanku, dari keburukan lintas
hatiku dan dari keburukan maniku. Ya, memang kok doa yang diajarin sama Rasulullah beda-beda. Terkadang yang mintanya itu yang menyebabkan Rasulullah ngajarinnya beda-beda. Ya, yang tergantung yang mintanya, yang nyamperin Nabi gitu. Ya, walaupun kita ya diwajibkan untuk memuliakan semua sahabat, tapi namanya keadaan manusia kan beda-beda. Ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah ngajarinya doanya kok beda-beda. Kenapa ya? Melihat keadaan orang tadi. Kalau yang misalnya datangnya ada santri atau dia masih pelajar minta doa atau minta ajarin doa, ya kita ajarin doa yang sekiranya memudahkan dia untuk memahami ilmu. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman misalnya. Misal contoh. Atau misalnya ada yang minta doa minta kesembuhan, apa doa yang bagus kita ajarin doanya. Ya, doa syifa, doa kesembuhan. Allahumma inni Allahumma ya azim rabbil astaghfirullah wa nasallallahu al-azim rabbil arsyil azim an yasfiyani wa yu'afiyani. Ya rabbul Allahumma al-azim rabbil arsyil azim an yasfiyani, nasallallahu al-azim rabbil arsyil azim an yasfiyani wa yu'afiyani. Ya, juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ya tergantung keadaan. Kalau yang misalnya yang datangnya preman, ya preman, wah pokoknya banyak ngacak, banyak ganggu orang, banyak ini banyak itu, ya jangan doanya yang lembut-lembut, doanya yang ingetin gitu, sekalian ngingetin, nasihatin. Ya apa doanya? Ya Allah, lindungilah aku dari pendengaranku, dari penglihatanku, dari keburukan, ya keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan ucapanku, keburukan lintas hatiku, dan keburukan mani. Ya artinya semua daripada perkara-perkara yang bisa menyebabkan keburukan bagi dirinya dan orang lain. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diantara doa juga yang diajarkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada seseorang yang menulis surat. Ketika itu dia minta agar diajarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masalah utang piutang. Maka di sini Sayyidina Ali mengatakan, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabali dainan addahu 'anka. Aku ingin mengajarkan kepadamu kalimat yang Rasulullah ajarkan kepadaku. Kalau seandainya engkau punya hutang sebesar gunung Uhud, maka Allah akan mudahkan engkau untuk melunasinya. Ya, apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, singkat padat. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, termasuk doa yang dianjurkan, atau biasanya doanya kalau agak panjangnya, Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Ini termasuk doa yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada salah seorang punya masalah hutang piutang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu syuruk. Ada pertanyaan tadi? Waalaikumsalam. Kalau kita berdoa pakai bahasa Arab yang diajarkan oleh
itu tentang dunia, mintanya juga tentang akhirat. Nah, apakah juga di Jakarta atau cukup dalam negeri? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang apa tadi dalam salat itu kan banyak ungkapan doa dalam surat Al-Fatihah, duduk di antara dua sujud sebelum salam dan sebagainya, termasuk juga kalau subuh kita baca doa kunut, ya kan. Terus tadi pertanyaannya, kalau kita tidak hafal bahasa Arab, ya sebaiknya salah satu wasilah agar salat kita itu hudur atau khusyuk, ya kita doa, hatinya itu berdoa. Ya, karena kan salat itu doa, ya dalam hati kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ketika mencari kekhusyuan di dalam salat. Ya, karena salat itu kan silah, ya penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya tadi, kalau salatnya tentang urusan ya, kita doanya minta dunia. Minta dunia. Oh, kita di Jakarta, walaupun pakai bahasa Arab. Karena sebagian mengatakan kalau dia di Jakarta katanya menambah cara. Jadi rasa itu kalau kita dalam sholat itu berdoa. Iya. Makanya mau urusan dunia, mau akhirat harus dalam hati gitu. Oh gitu, ada pendapat seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya doanya itu diucapkan ketika sholat walaupun bahasa Arab, itu seperti menambah bacaan sholat. Betul, kalau misalnya bacanya bukan pada tempatnya. Ya, misalnya bacanya setelah Fatihah, ya bukan pada tempatnya, nggak boleh. Atau ketika i'tidal, karena i'tidal itu selain kunut ya adalah masa rukunun qasir, ya rukun yang singkat. Ya, yang boleh itu dalam beberapa riwayat yang memang Rasulullah itu baca sendiri, artinya tambahan selain bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena kita pernah bahas dalam kitab Al-Adhkar ini banyak sekali zikir yang Rasulullah baca atau doa yang dibaca ketika beliau sujud atau ruku. Nah, itu yang paling banyak. Maka kalau misalnya kita mau membaca doa yang riwayat tadi yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar atau ada riwayat yang lain, memang waktu yang paling tepat dan diperbolehkan itu ketika sujud. Ketika sujud, artinya boleh ditambahkan setelah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma ighfirli, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta, ditambahkan. Jadi boleh. Ya boleh saja. Ada zikir yang lain saya lupa, ingatnya pas sujud biasanya. Iya. Apa? Itu kan doa yang dibaca sebelum salam. Nah, baca doa sebelum salam daripada minta ta'awudz ya, dan juga ada istighfarnya ya. Setelah tahiyat itu baca doa Allahumma ighfirli. Ya, itu salah satunya. Allahumma inni a'udzubika min syarri, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma 'alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Itu juga zikir atau doa yang diajarkan, ada riwayat hadisnya. Ya, memang ada beberapa, bahkan saya pernah mendengar guru saya itu sebelum salam itu baca Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini ada riwayat hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi. Ya, dari Ummu Salamah, Rasulullah itu kata Ummu Salamah paling sering baca doa ketika dekat Ummu Salamah, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini bahkan saya pernah mendengar karena suaranya agak keras dekat mic itu sebelum salam, ya muqallibul qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi termasuk tambahan tapi diperbolehkan karena posisinya memang di masa waktu berdoa. Tapi kalau misalnya ragu, misalnya bimbang, ya kita baca doa yang sudah kita hafal atau sudah jelas riwayatnya. Artinya riwayat yang memang dianjurkan dibaca di dalam sholat. Ya, termasuk sujud atau tadi sebelum salam.
Ya sebelum salam. Jahar. Tapi ada yang mengatakan harus mau mati. Ya kalau nggak ada riwayat atau nggak tepat ya nggak boleh. Tapi kalau sudah jelas ada riwayatnya, tadi kan Sayyidina Abu Bakar bilangnya dalam sholat, terus ada riwayat yang lain memang Rasulullah baca ketika sujud, termasuk doa yang Rasulullah ajarkan sebelum salam tadi, ya kita bacanya jahar. Tapi kalau di dalam hati minta doa yang lain nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena ya tujuan doa itu supaya kita nggak ngeblank istilahnya, nggak pikiran kemana-mana. Allahu Akbar, kita curhat sama Allah, ya Allah. Hatinya, pikirannya itu ruwet tapi curhatnya sama Allah gitu dalam sholat. Jadi kan khusyuk, ada penghubung kita sama Allah, benar-benar silah sholat itu jadi silah gitu, sholat itu jadi penghubung gitu ya, daripada kita Allahu Akbar pikirannya kemana-mana gitu kan. Mendingan kita pikirannya sambil ruwet tapi curhat gitu sama Allah, ya Allah ini punya urusan itu, sambil ya berusaha khusyuk dalam bacaan sholat, karena tujuan sebenarnya khusyuk itu kan memahami bacaan sholat. Tapi kalau misalnya daripada pikirannya kemana-mana, ya mendingan curhat sama Allah ketika sholat gitu. Ya supaya jadi penghubung gitu, benar-benar dia lagi adanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Cukup. Insyaallah mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keberkahan. Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan Masya Allah ini hari Jumat, lagi hujan di pagi hari, yang kata riwayat Imam Syafi'i, doa pada masa-masa semisal ini insyaallah diijabah. Mudah-mudahan Allah mengijabah daripada doa-doa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.